Pak Am, saya mau nanya soal junub. Apakah larangannya hanya untuk sholat saja, atau ada larangan mengerjakan yang lain? Saya punya anggapan kalau belum mandi junub, terus kita contohnya cuci baju, nyetrika, mencuci peralatan dapur, itu takut tidak boleh, takut hadas. Karena kita kan pegang yang suci sementara kitanya belum mandi besar. Apakah pemikiran seperti ini benar? Pemikiran seperti itu, mohon maaf, itu keliru ya. Jadi begini, kalau ibu selesai junub, ya, apakah junub karena berhenti menstruasi? Ya sedang mens saja ibu boleh cuci piring, ya enggak? Ibu hanya dilarang sholat. Atau yang jadi sering pertanyaan itu selesai hubungan. Ada orang yang beranggapan kalau selesai hubungan itu harus langsung mandi. Jadi kalau malam jam 10 hubungan dengan suami, jam 10 malam mandi. Kalau hubungannya jam 2 pagi, jam 2 pagi langsung mandi. Ya, apakah seperti itu? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Aisyah, istri Rasul, pernah bersabda, Aisyah radhiyallahu anha, kana yusbihu junuban min jima'in thumma yagtasilu wa yasumu. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika subuh masih junub. Mohon maaf, jadi malam hubungan intim. Nabi langsung tidur. Bahkan ketika sahur, Nabi belum mandi. Kebayang gak sama Anda? Karena yusbihu junuban. Jadi sampai subuh beliau belum mandi. Artinya Nabi sahur dalam keadaan masih junub. Tsumma yagtasilu wa yasum. Lalu Nabi mandi dan meneruskan saumnya. Lalu di dalam hadis lain masih dari Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas salma. Ini masih dari Aisyah. Karena kalau hadis-hadis tentang junub itu, junub mandi besar, itu sudah bisa dipastikan kebanyakan diriwayatkan oleh istrinya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah yanam. Rasulullah tidur wahwa junubun, dalam keadaan beliau belum mandi besar. Jadi sebenarnya kalau sudah hubungan intim, tidak harus langsung mandi. Silahkan tidur. Ya, nah jadi mandi besar untuk apa? Untuk sholat. Bahkan ketika di bulan Ramadan saja, Nabi pernah beliau sahur belum mandi besar. Ya, belum mandi besar. Lalu selesai sahur, tiba azan subuh, tsumma yagtasilu, baru Nabi mandi. Wa yasum, dan Nabi terus saum begitu. Nah, termasuk juga dalam hadis ini, karena Rasulullah yanam, Rasulullah tidur wahwa junubun, padahal beliau itu dalam keadaan punya junub gitu. Jadi selesai hubungan intim, Rasul tidur, tidak langsung mandi. Ya, min ghairi ayyamas salma, sedikit pun Nabi tidak menyentuh air, artinya berwudu pun tidak. Selesai hubungan intim, Nabi tidur. Nah, jadi dengan demikian, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sebenarnya kalau Anda junub dari hubungan, itu wajib mandi kalau mau sholat. Ada seorang ibu nanya juga ke saya, Pak Am, boleh nggak sih kita ini belum mandi besar, ngantar anak, sekolah, ke pasar, ya kan? Senam, begitu. Baru saya mah mau duhur mandi. Ya, jadi selesai subuh, ibu ini hubungan sama suaminya. Nah, selesai subuh hubungan, lalu setelah itu langsung bikin sarapan anak, nyiapin sarapan suami, ya kan? Begitu. Udah gitu ngedropin anak ke sekolah. Terus si ibu ini senam, ya kan gitu. Nah, baru mandi besarnya selesai mandi besarnya untuk sholat duhur. Ya tentu saja boleh, tidak apa-apa. Jadi walaupun Anda dalam keadaan junub, maka apa yang Anda pegang tidak najis. Ya, ada yang bilang katanya kalau habis hubungan intim tuh nggak boleh minum, kudu mandi dulu. Nah, ini mitos, ini tidak benar. Nabi itu bahkan sahur, kebayang nggak?
Nabi itu bahkan sahur. Nah, ini hal-hal yang perlu diluruskan dari pemahaman-pemahaman yang ada. Ini ya bermanfaatnya percikan iman seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang sehari-hari itu sebenarnya mitos. Lalu saya sampaikan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa itu semua tidak benar. Ya, sampai tidak minum habis hubungan itu, tidak berani makan. Rasulullah saja sahur bagaimana? Ya kan? Begitu. Bahkan beliau begitu azan baru mandi besar. Jadi kalau Anda sahur belum mandi besar, keburu azan, sah saumnya. Ya. Tsumma yagtasil wa yasum. Nabi mandi meneruskan saum. Begitu, ya. Oke, jadi intinya Ibu, selesai Anda hubungan intim, Anda boleh melakukan apapun, tidak langsung mandi, mau tidur, mau cuci piring, mau ngantar anak sekolah, mau senam, ya kan? Silahkan. Baru nanti ketika mau sholat, Anda mandi besar. Begitu, ya? Ya.